ada enggok-enggokan. Siapa dia? Oh, kantor camatnya persis di tepi danau. Keren sekali. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel saya ini. Kali ini kita lanjutkan video sebelumnya. Saat ini saya sudah berada di wilayah Jawa Timur. Ponorogo. Masuk Ponorogo, kita disuguhkan dengan hutan jati ini. Saya langsung teringat dengan pemandangan di Ngawi. Cuma kalau hutannya di sini lebih tinggi ya, pohonnya lebih lebat. Dibandingkan dengan jalannya yang melalui hutan lebar, apalagi halus ini sungguh keren sih. Baru pertama kali lewat sini, jadi saya diam saja, ini agak terpukau gitu. Pemandangannya mirip-mirip mana ini? Alas jati di Ngawi Pak, tapi lebih bagus ini. Jatinya lebih tinggi-tinggi, lebih asli ya rasanya itu. Kalau di Jawa Timur itu masih ada ya pom ini yang injil mobil. Kalau di Jawa Tengah sudah mati semua. Padahal dulu waktu kepercayaan dengan Pertamina hancur itu sempat mau berniat pindah ke Indomobil. Baru ngisi beberapa kali, 3 atau 4 kali, satu-satunya yang masih bertahan malah ikut tutup. Gak tahu nanti kalau ini bahan bakar naik lagi harganya masih bisa bertahan apa enggak itu Indomobil. Makin sulit sepertinya. Itu bisnis yang tidak akan merugi. Pegunungan yang belum tereksplor itu ya. Bisa buat wisata api saja sepertinya. Oh iya, ngomongin tadi kenapa kita istirahat di masjid punyanya klinik ya, karena memang di sepanjang jalur itu dari Sidoarjo sampai beberapa kecamatan Jatiswangi itu hampir tidak ada masjid di sebelah kiri jalan yang kelihatan jelas itu masjid gitu. Hanya ada beberapa 2 atau 3 masjid dan salah satunya itu kubahnya nggak kelihatan, dan itu adalah masjid pertama yang langsung obvious itu adalah sebuah bangunan masjid, makanya kita mampir di situ. Kalau di sini kayaknya agak beda. Ini kalau belok ke kiri ke utara arah ke Sarangan mau ke Tanda. Coba kita akan masuk ke kota Ponorogo. Ponorogo, Madiun lurus, Pacitan shortcut belok kanan. Bantar Angin Hospital pakai E Pak nulisnya. Banyak sekali pondok pesantren. Kumpul Ngelong Ponorogo, Tafid, Somoroto, daerah Somoroto ya.
Pondok Pesantren Darul Fikri Tahfizul Quran Maktabul Huda Tahfizul Quran Al-Majid. Alhamdulillah kita sudah mulai memasuki kota. Menurut ingatan saya sekilas 1 map, kita cuma perlu lurus nanti sampai alun-alun baru kita belok kiri. Siapa dia? Nggak tahu. Pasar Legi. Oh. Nggak cuma Solo yang punya Pasar Legi. Di sini juga ada Pasar Legi itu ya kan. Gunung Pasar Legi. Patung-patung toko. Ternyata Ponorogo sekota ini ya. Oh, punya Mas PR juga ada di sini. Rumah-rumah tempat jumbo ini banyak di sini. Dari sini hanya mau istirahat sholat sekalian ganjal perut. Tapi tahu-tahu sudah sampai Ponorogo. Kita mendengar belok dulu. Setelah istirahat beberapa saat, ganjal perut pakai roti dan minuman, kita meneruskan ke lanjut. Tidak berselang lama, ini sudah masuk ke jalur menanjak menuju arah Telaga Mebel. Walaupun ini bukan jalur yang paling utama ya, tapi jalannya ini juga mulai meliuk-liuk, lebar dan halus, sangat menikmati, enjoy di sini. Nah, yang dari sebelah kiri ini adalah jalan utama, jalan Mebel kalau nggak salah. Kalau kita menuju patung yang paling besar itu belok kiri ke arah Madiun, maka kita akan bertemu dengan ujung jalan ini untuk memulai menanjak ke arah Telaga. Halus. Di sini ambil jalur yang kanan sesuai dengan petunjuk arah dan marka jalan. Sepertinya jalan yang ke kanan ini adalah jalan baru karena lebih sempit. Jalan yang utama dulunya adalah jalan yang lurus tadi. Sudah. Kalau nggak bisa nahan buat nyalip orang. Perjalanan ini mungkin ku harus ke tempat itu untuk titik ini. Kini kalian mungkin masih di tempat itu. Jika ingin keluar istirahatmu, untuk berdiri, ayo semua dengan bangging dan tangan. Kita susuri jalan di badai bersama. Baca dingin hangat, hanya beritahu kita sendiri. Teriak jika kau rasa jalan yang sama. Coba baca lirik ini di kertas belum ku rekam. Takkan bisa kau hapus tajam kata belum diucap. Takkan ku biar kau hentikan ku buat kacau saat ku bilang ku lakukan. Ku buat tak peduli apa pikirmu. Ku buat ku diri persetan dunia beri kacang. Ia meledak tak ada yang hentikanku. Aku akan jadi apa yang ku mau tanpa ragu. Bangga pada semua yang dulu meremehkanku. Ku runtuhkan balkonmu. Para fans tanya bagaimana ia bisa. Dari awal selalu beri yang terbaik. Entah gaji dibayar tiap jam sampai dia menyerah atau mati. Mana yang lebih dulu baik buruk. Diatur musik seolah nikahilah. Hadiahnya adalah kutukan. Lupakan bumi dia ingin bangkit dari. Saya kira sini tadi itu rute alternatif yang sepi, tapi ternyata yang disudahkan ke sini. Ini jalan utama. Yang jalan Mebel yang utama itu yang dulu mungkin saya pernah ke sana tadi kak, malah dijadikan alternatif ternyata. Tak bisa terus hidup seperti ini. Mulai hari ini ku keluar dari gua ini. Ku berdiri, ku hadapi iblisku. Ku jadi bersih, ku kan bertahan. Sekarang muak
Ini di kiri jalan sudah mulai kelihatan hilalnya ya, pohon durian. Mungkin buat yang suka durian bisa hunting ke daerah sini juga ini. Kau tak sadar yang kau buat, percaya ku disiksa, tapi tak bisa buat apa pada jari tengah. Ada air mata di mataku, rasa raja dunia, pembenci bagai lebah tersingatkan jatuh. Tak ada lagi drama, aku janji fokus saja, urus tanggung jawabku sebagai ayah. Ku bersumpah untuk selalu jaga atap rumah ini, bagaikan putriku dan agaknya. Takkan bisa kau angkat satu jantung darinya, karena ku rasa cukup kuat untuk ke ujung dunia. Angkat seluruh meja, bahkan aku naikkan standar. Ku bidik bulan tapi sibuk tatap bintang. Ku rasa hebat dan aku takkan takut. Ayo semua menyanyikan susuri jalan di badai bersama. Ternyata kebiasaan masyarakat di sini untuk merayakan Idul Fitri itu masih mirip ya dengan di kampung saya dulu. Kalau yang terakhir saya pulang sih tidak ada. Malah justru kemarin saya itu ke Parangtritis itu banyak sekali, lebih banyak daripada ini kertas-kertas letupan dari petasan. Tetap kau malah akan tamak kepada fans, takkan ku mengecewakan lagi. Ku janji takkan ingkari janji itu. Mari jujur sadar, mungkin aksi itu. Takkan takut untuk berdiri. Ayo semua. Kita berhenti sejenak di sini dulu untuk isi bensin. Supra bapak sudah kelap-kelip, khawatir nanti tidak sampai di lokasi. Perjalanan ini mungkin ku harus ke tempat itu untuk ke titik ini. Kini kalian mungkin masih di tempat itu. Jika ingin keluar ikutlah aku. Untuk berdiri, ayo semua genggam balang, genggam tangan. Kita susuri jalan di badai bersama. Baca Nah ini lupa ya untuk menutup visor helm, jadinya ada suara wiu. Begitu ditutup ya langsung silent sih. coba baca lirik ini di kertas belum ku rekam, takkan bisa Semakin ke atas ini jalannya semakin meliuk-liuk ya, tapi harus waspada karena semakin sempit. lakukan ku buat tak peduli apa pikirmu. Ku buat untuk diri tersetan dunia. Jadi kita tinggal sedikit lagi, sudah mau sampai kan. Ku akan jadi apa yang ku mau tanpa ragu. Bangga pada semua yang dulu meremehkanku. Ku runtuhkan balkonmu. Para fans tanya bagaimana ia bisa. Dari awal selalu beri yang terbaik. Entah gaji dibayar tiap jam sampai dia menyerah atau mati. Mana yang lebih dulu baik buruk. Diatur musik seolah nikahilah hadiahnya. Oke, sama-sama. Tiket masuknya 36.000. Rp36.000 untuk 2 motor ya. Nah ini kita mulai memasuki area telaga. Itu dia telaganya. Ketika mulai memasuki jalan ini tadi ada petunjuk bahwasanya jalan ini searah ya. Saya sendiri sih tidak begitu memperhatikan, tidak melihatnya, tapi teman saya bilangnya begitu. Nah tapi lucunya nanti ada juga orang yang berjalan melawan arah. Fotokopiannya sarangan. Enggak sebegitu dinginnya ya suasana di sini. Oh, gunung itu. Atas itu punya rumah di atas bukit itu. Ke sini yang khas nih, pohon-pohon ini. Ada Ya sekilas memang telaga ini mirip sekali dengan Sarangan, cuma yang langsung menyita perhatian adalah pohon-pohon yang terkesan agak horor ini. Tapi untuk cuaca yang di sini itu kurang dingin, lebih dingin di Sarangan. Bedanya lagi kalau di sini itu jalan-jalan sekitarnya tidak seramai di Sarangan yang sudah sangat penuh. Kalau di sini masih relatif agak enak nih buat jalan nyaman saja. di warung yang agak proper mungkin di sana muter kita.
Dulu pertama kali lewat sini, jalan ini tidak sehalus ini, rusak. Nah, kalau pertigaan ini adalah jalur masuk utama kalau saya tidak salah, jadi lewat sini. Jadi yang tadinya kita ambil kanan itu, kalau kita ambil lurus tembusnya di sini ini. Saya putuskan untuk berhenti dulu di sini sebentar untuk mengambil foto. Saya memilih tempat ini karena bisa dibilang belakangnya itu sangat ikonik. Usahakan di setiap motovlog itu ambil foto di satu titik yang terkesan nanti ikonik. Datuk dari situ ya, tapi kayak kokean nih. Ya singkong lah. Saya ketahuan. Lanjut. Still recording. Jalan lagi guys. Wah, ada pinus-pinus juga di sini. Ada apa ini? Tidak tahu dia. Bawa apa ini? Tidak tahu dia. Ah, ini ke bawah ini biasa ngomong sama bocil, kayak tebak-tebakan gitu. Di mana dia? Nggak tahu. Apa itu? Ah, motovlog juga ikut ini cara ngomongnya. Cile, sayang tiang, sayang tiang. Hahaha. Banyak sekali berbagai macam jenis konten kreator. Ini Teman saya mengusulkan untuk mengambil foto lagi di sini. Ya, sebenarnya memang beberapa meter ke belakang pada titik paling ikonik di Telaga Ngebel ini. Tapi saya skip karena ya tadi malas lihat banyaknya orang yang ada di situ. susah ini. Tulisannya kebalik. Orang yang foto sudah dari sana. Oh iya berarti settingannya foto di sana itu bukan di sini. Kalau dibanding Sarangan luas sini sedikit soalnya. Tapi enak ini tempatnya. Sebagian footage di sini saya percepat ya, karena jalannya memang begitu lambat di sini. Ada ular naganya di situ. Ada terowongan Belanda juga. Oh, kantor camatnya persis di tepi danau. Keren sekali. Nah, di kanan ini, di tepi danau ini ada semacam pelataran gitu ya. Mungkin untuk acara-acara yang melibatkan banyak orang atau pertunjukan sering diadakan di sini. Kalau ingin berfoto dengan motor, mungkin ini adalah spot yang terbaik. Tinggal parkir di sini, balik, motornya ngatur ke jalan.
Di awal tadi warung-warungnya terlihat kurang proper, giliran ke tempat yang proper ternyata terlalu lama. Nah, ini ceritanya kita maju ke depannya dikit, mau makan di situ, mau jajan di warung di situ, ternyata nanti takut kepanasan. Akhirnya kita balik kanan lagi. Putar teman-teman, jadi melingkar. Ya, suasana Telaga Ngebel di hari Sabtu berapa ini? Sabtu, Ahad, plus 3, suasananya seperti ini. Masih ramai, masih banyak mobil-mobil plat B yang terparkir di seputaran Telaga Ngebel. Setelah beristirahat sejenak, makan dan ngobrol, tanpa terasa tahu-tahu cuaca berubah drastis. Sekarang menjadi gelap dan sepertinya akan hujan lebat ini. Maka kami putuskan untuk berkemas dan pulang. Oh, view-nya berubah. Oh, view-nya berubah. Ketika mengecek di Maps tadi, ada rute yang lebih dekat. Ini sepertinya alternatif, tapi nggak taunya tanjakannya lumayan ekstrim. Setelah sekitar 10 menit menyusuri jalur warga lokal, akhirnya kita bertemu dengan jalur utama. Kita sudah mulai turun, meninggalkan kawasan Telaga Ngebel, dan sekarang kita butuh cepat-cepat untuk bisa pergi meninggalkan daerah ini. Sepertinya ini di depan ini ada peluang hujan, tapi kalau agak jauh itu terang, sepertinya ada hujan. Makanya daripada agak berlama di sini, mending kita meluncur supaya cepat sampai di tempat yang potensi hujannya kecil. Jadi lebih tenang lah, gimana kalau di jalan tidak kehujanan itu. Buat yang masih menyimak sampai di titik ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan malu untuk tinggalkan komentar, subscribe, share video ini, dan jangan jadi bagian dari 98 pemirsa yang tidak subscribe ke channel ini. Terima kasih sekali lagi.